Ini adalah hari Pentakosta, jadi 2000 tahun yang lalu kurang lebih ya, murid-murid Yesus menanti-nanti di sebuah kamar loteng atas, di sebuah ruangan yang dipercaya juga jadi tempat di mana Yesus itu melakukan perjamuan terakhir sebelum dia disalibkan. Lalu kemudian di tempat itu mereka berkumpul bersama-sama, mereka berdoa, menantikan apa yang Tuhan janjikan. Memang Tuhan janjiin apa? Tuhan janjiin kalau Roh Kudus akan dicurahkan. Nah, Roh Kudus ini penting karena Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Yang percaya katakan amin. Ya, Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Nah, sebentar ya, sebelum kita ngomong soal pencurahan Roh Kudus, dulu saya punya pemahaman yang salah tentang Roh Kudus. Dulu saya punya pemahaman yang salah tentang Allah Tritunggal. Coba cek masing-masing ya. Dulu saya berpikir begini nih, kalau secara level tingkatan ya, Allah Bapa tuh paling tinggi, terus dia mengutus Yesus ke dunia. Jadi Yesus ini levelnya sedikit di bawah Allah Bapa. Terus waktu Yesus naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Jadi Roh Kudus levelnya di bawah lagi sedikit daripada Yesus. Jadi paling tinggi siapa? Bapa. Di tengah ada Yesus, yang paling bawah ada Roh Kudus. Nah, kalau ada di antara kita yang berpikir seperti itu, berarti pemahaman kita masih keliru atau salah. Ya, yang benar adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu equal, sama-sama Allah itu sendiri. Jadi enggak lebih rendah siapa, lebih tinggi siapa. Nah, kalau kamu menghormati Yesus, kalau kamu menghormati Tuhan, sama halnya kamu perlu menghormati Roh Kudus dengan cara yang sama. Yang mengerti katakan amin. Ya, paham ya? Jadi bukan Roh Kudus. Kan Roh Kudus penolong. Jadi memang kayaknya kalau minta tolong sama dia. Roh Kudus tolonglah, Roh Kudus tolonglah. Kalau Bapak agak segan ya, kayak ngomong sama Bapak sendiri gitu kan. Pak, ya kan agak segan. Yesus juga segan lah ya, karena Tuhan dan Juru Selamat kita nih. Tapi kalau Roh Kudus mungkin ada yang, karena dia best friend gitu, kadang-kadang kita jadi mengabaikan dia dan sedikit tidak menghormati dia. Nah, tapi hari ini dan seterusnya, yuk kita memiliki pemahaman yang benar tentang Roh Kudus. Amin. Dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Dia adalah pribadi. Perhatikan ya, dia bukan kuasa. Memang dijanjikan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu akan jadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi perhatikan, Holy Spirit is a person, not a thing. Ya, Roh Kudus itu adalah pribadi, bukan benda, bukan kuasa, bukan kayak super power. Kalau kamu terima Roh Kudus, tiba-tiba kamu jadi punya power gitu ya, punya power yang luar biasa untuk melayani, memberitakan Injil. He is more than that. Dia adalah pribadi. Makanya karena dia pribadi, Firman Tuhan bilang gini, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus punya perasaan dan bisa sedih. Di level yang lebih parah, ada lagi di ayat yang bilang begini, jangan kamu menghujat Roh Kudus. Kalau kamu menghujat Roh Kudus, kamu gak akan diampuni. Yang mengerti katakan amin. Jadi, sekali lagi ya, sebelum mengawali part yang terakhir dari Road to Pentecost ini, gue pengen kita semua melihat Roh Kudus sebagai pribadi yang dihormati. Amin. The more we honor him, the more we experience him. Semakin kamu menghormati Roh Kudus, semakin kamu akan mengalami Roh Kudus. Dan biblically speaking, yang ada di dunia saat ini itu adalah Roh Kudus, bukan Yesus. Kan Yesus kita rayakan hari kenaikan Yesus Kristus ya kan? Hari Kamis ya kan, yang 2 minggu lalu, kita merayakan hari kenaikan Yesus. Memang ada orang yang bilang gini kan, Yesus ada di mana? Yesus ada di hati saya. Ya benar sih, tapi biblically speaking, Yesus secara fisik itu enggak di dunia. Yesus physically dengan tubuh kemuliaannya sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Yang ada di dunia nih, yang menemani kamu sejak Yesus naik ke surga dari hari Pentakosta sampai hari ini adalah Roh Kudus. Jadi jangan kamu dan saya mengabaikan pribadi itu. Amin. Dia selalu ada loh. Jangan-jangan kita selama ini nggak pernah
melibatkan, berkomunikasi, dan membangun hubungan dengan sengaja dengan Roh Kudus. Nah, kenapa sih perlu jelasin seperti ini? Supaya sekali lagi kita menghormati Roh Kudus. Ya, sama halnya. Kayak gini juga nih, misalkan kita di sekolah, kalau ada kepala sekolah kita lebih respect. Kalau guru lumayan respect, apalagi kalau gurunya adalah wali kelas kita. Tapi tiba-tiba ada penolong sekolah gitu ya, yang suka tolongin bersih-bersih. Jangan-jangan kita kurang respect. Nah, kok nggak pengen kita melihat Roh Kudus tuh kayak gitu? Amin. Oh, Bapak hormat, Bapak hormat. Yesus hormat. Ah, Roh Kudus biasa ini mah. Jangan sekali-sekali. Amin. Don't you dare, ya, karena jangan kamu mendukakan Roh Kudus. So when you honor him, you will experience him. Boleh bantu next? Nah, 2 minggu yang lalu kita udah membahas tentang ini ya. Apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus ajarkan. Waktu Yesus bangkit dari kematian, dia mengerjakan sesuatu. Dia menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, dan karena dia adalah Tuhan, maka pengorbanannya membuat dosa kita dihapuskan dan hidup kita dibenarkan. Tapi yang berikutnya adalah selama 40 hari, Yesus secara berulang-ulang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Katakan sama-sama, kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah bukan seperti di pikiran kita. Oh, kita datang ke sebuah lokasi, di situ ada benteng yang besar, ada benderanya. Wah, ini kerajaan Allah nih, saya masuk daerah kerajaan Allah. Tapi ternyata yang Yesus maksudkan adalah kerajaan Allah itu bicara tentang kondisi hati, bukan lokasi geografis. Ya, jadi bukan lokasi geografis tapi kondisi hati. Di mana Yesus menjadi raja di hatimu. Kalau Yesus jadi raja di hatimu, kamu akan tunduk pada apa yang dia mau. Katakan amin. Ya. Kalau Yesus beneran jadi raja, jadi Tuhan, harusnya semua yang dia minta kita lakukan. Bukan kita pilih-pilih. Oh, aku mau yang ini Tuhan, karena Tuhan menyuruhnya, aku akan melakukannya. Tapi Tuhan juga menyuruh kita melakukan hal yang lain, tapi karena kita nggak suka, atau kita nggak mau, lalu kita bilang, Tuhan sorry ya, yang ini aku nggak mau. Aku mau taati A, B, C, tapi yang D sama E nggak bisa lah Tuhan. Nah kalau kayak gitu, berarti engkaulah raja di hatimu. Engkaulah raja di hidupmu, bukan Tuhan. Padahal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan malaikat pun mendeklarasikan hal itu. Waktu Yesus lahir ke dunia, nanti kalian baca deh. Biasanya di Natal tuh disebut ya. Waktu Yesus lahir ke dunia, dia tuh lahir dan malaikat tuh memberitakan hari ini telah lahir Yesus Kristus Tuhan bagimu di kota Daud. Dia kasih tahu Yesus Kristus. Kristus tuh dari Mesias yang diurapi, dia akan jadi juru selamat. Tapi dia juga adalah Tuhan. Nah, tapi banyak orang Kristen terima Yesus cuma sebagai juru selamat supaya selamat, tapi tidak menjadikan dia sebagai Tuhan. Saya berdoa kita semua di sini jadi orang Kristen yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kamu panggil dia Tuhan, harusnya kita mengabdikan hidup kita sama apa yang dia mau. Amin. Bukan Tuhan jadi alat untuk melakukan keinginan kita, mencapai mimpi-mimpi kita, tapi kita jadi alat untuk melakukan kehendaknya Tuhan. Is it clear? Amin. Nah, yang berikutnya adalah Kingdom of God is starting small but impacting big. Nah, aku nggak bahas di sini, nanti bisa dengar di YouTube juga untuk part yang itu. Next. Nah, hari ini kita ada di part yang terakhir. Nah, selain Yesus mengajarkan dan mengerjakan sesuatu tentang kebangkitannya dan tentang kerajaan Allah, Yesus ngomong satu hal lagi nih sama murid-murid. Ini masih lanjutan dari ayat yang kita bahas di series ini. Kisah 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ini jadi Yesus belum naik ke surga. Yesus menyatakan secara fisik dan menariknya di sini dia dicatat makan bersama. Kenapa sih harus sampai makan bersama? Karena kalau Yesus beneran hidup, dia bisa makan, dia bisa lapar. Amin. Makanya di situ dicatat Yesus tuh beneran gak cuman kayak secara spiritual nih, supranatural muncul gitu, sing. Hai, murid-muridku. Yesus makan yuk, terus dia hilang, sing gitu ya. Dia nggak kayak gitu, dia beneran duduk makan loh, makan ikan goreng, ya kan? Jadi dia beneran physically alive, tapi dia pakai tubuh kemuliaan. Nah, setelah itu dia bilang begini, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Oh, berarti ada sesuatu yang harus dinantikan nih. Gak boleh pergi dari Yerusalem. Terus demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi murid-murid dipesanin jangan pergi kemana-mana, stay in Jerusalem,
Aku udah janji dan kalau aku janji pasti ditepati. Yang percaya katakan amin. Dan Yesus bilang gini, nanti kamu akan dibaptis sekali lagi, tapi bukan dengan air, tapi dengan Roh Kudus. Nah, itu yang disebut dengan istilah baptisan Roh Kudus. Ya, siapa di sini sudah baptis air? Angkat tangannya. Sudah baptis air, baptis selam ya, jeblus gitu ya, kayak Yesus dibaptis. Oke. Nah, kalau kamu sudah dibaptis, that's good. Tapi kamu lihat di Alkitab ada the next things to be experienced, yaitu dibaptis Roh Kudus. Dan itu yang kita akan bahas hari ini dan saya berdoa kita alami hari ini. Next. Nah, waktu kamu dibaptis Roh Kudus, itu bukan momen kamu terima Roh Kudus. Oke, perhatikan ya, kita kapan sih sebenarnya terima Roh Kudus? Di sini nih, apakah kita sudah terima Roh Kudus atau belum? Tidak ditentukan dari kamu berbahasa roh atau enggak. Oke, hari ini kamu terima Roh Kudus, sudah ada di dalam kamu, itu berdasarkan hal ini. Kamu sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau belum? Karena firman Tuhan bilang gini, and now you Gentiles have also heard the truth, the good news that God saves you. Perhatikan ya, and when you believe in Christ, saat kamu percaya kepada Yesus Kristus, He identified you as His own by giving you the Holy Spirit. Berarti pada saat kamu percaya, Dia mengidentifikasi kamu, Dia menandai hidupmu dengan memberikan Roh Kudusnya. Jadi barang siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah ada Roh Kudus di dalamnya. Karena nggak mungkin orang bisa berseru Yesus adalah Tuhan kalau nggak ada Roh Kudus di dalamnya. Amin. Nah, terus kalau gitu ngapain lagi kita dibaptis Roh Kudus? Kan udah ada kan udah ada Roh Kudus nih sejak kita terima Yesus. Nah, coba next. Bahkan Alkitab juga mencatat gini, pada saat murid-murid lagi bersama Yesus yang sudah bangkit dari kematian, belum naik ke surga, Yesus pernah satu kali kayak gini nih. Maka kata Yesus sekali lagi, ini Yesus belum naik ke surga ya. Yesus ngomong gini sama murid-murid, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini Yohanes 20 ayat 22, bukan Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Berarti Yesus sudah pernah gini nih, menghembusi. Kalau kalian pernah lihat pendeta ada yang gitu-gitu ya, itu terinspirasi ayat ini nih, menghembusi, ya kan? Dan di situ, menurut kalian murid-murid terima Roh Kudus gak? Iyalah, ya kan? Karena Yesus sendiri loh yang menghembusi. Dan murid udah terima Roh Kudus, tapi kenapa masih disuruh, tapi kamu gak boleh pergi dari Yerusalem, tunggu ya, nanti janjiku akan digenapi, kamu akan dibaptis Roh Kudus. Lah kan udah terima, tapi beda antara terima dan penuh dengan Roh Kudus. Amin. Beda antara punya Roh Kudus dan penuh Roh Kudus. Hari ini kamu yang percaya Yesus, kamu sudah punya Roh Kudus, tapi bisa jadi kamu belum penuh Roh Kudus. Oke, next. Nah, ini momen di mana akhirnya murid-murid dipenuhi Roh Kudus. Hari ke-10 sejak Yesus naik ke surga, mereka ngumpul di satu tempat, tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Next. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua sama-sama katakan, dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Jadi tadi mereka sudah terima Roh Kudus, tapi mereka belum penuh Roh Kudus dan mereka akhirnya penuh pada saat ini. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Dan setelah ini kejadiannya adalah mereka dengan berani memberitakan Injil dan akhirnya banyak orang beroleh keselamatan. Oke. Jadi beda antara punya dan penuh. Next. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kita menerima Roh Kudus saat kita percaya pada Yesus, tapi kita dipenuhi Roh Kudus saat kita dibaptis Roh Kudus. Saat kita dibaptis Roh Kudus, ya, saat kita dibaptis dalam pencurahan Roh Kudus. Ibaratnya kalau kamu punya air minum, boleh ambilin air minumnya. Nah, ini ada nggak airnya? Tapi nggak penuh kan? Nah, kalau penuh itu berarti dia akan meluap keluar. Itu tanda dipenuhi. Nah, perhatikan ya.
Bahkan Paulus pernah bilang begini di ayat berikut ini. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Supaya itu janganlah kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah ini Paulus ya yang ngomong. Janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bahasa Inggrisnya instead be filled with the Spirit. Be filled with the Spirit. Nah, gimana ceritanya kita bisa penuh dengan Roh Kudus? Kalau kamu nggak penuh dengan Roh Kudus, perhatikan ya, kamu akan sulit mengerti kehendak Tuhan. Kalimat di atasnya perhatikan, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dengan kata lain, kalau kamu sambungin dalam konteksnya, waktu kamu hidup nggak penuh Roh Kudus, seringkali kamu hidupnya bodoh. Dan kamu nggak ngerti apa kehendak Tuhan. Kamu justru jadi seperti orang yang mabuk dengan anggur. Orang yang mabuk tuh ngomongnya apa, ngelakuinnya apa, beda sama pada saat dia sadar. Tapi yang ditekankan Paulus adalah hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ayat berikutnya bilang begini, next. Nah kata be filled di ayat tadi, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, itu ternyata ada dalam 3 bentuk kata. Yang pertama, imperative command. Imperatif itu artinya ini bukan optional, it's a command, it's an order, ya. Kamu bukannya boleh penuh, boleh enggak. Bolehlah penuh Roh Kudus, tapi enggak juga enggak apa-apalah, ya. Bukan seperti itu. Imperative command artinya kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Itu kata Paulus. Kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Tapi juga pengertian kedua, kata be filled artinya present continuous. Artinya it's not a single moment, it's not a single one time moment. Ini nggak cuma satu kali kejadian, tapi ini sebuah peristiwa yang terjadi seterusnya. Berarti dipenuhi Roh Kudus nggak cuma di hari Pentakosta atau di Holy Spirit Night. Yang mengerti katakan amin. Harusnya terjadi sepanjang tahun. Kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan waktu Paulus bilang be filled with the Holy Spirit, berikutnya adalah itu bentuk pasif, be filled, pasif ya. Pasif berarti ada subjek yang melakukan sesuatu supaya kita dipenuhi. Yang mengerti katakan amin? Ya, sekali lagi ya, ini kan kalimat pasif, berarti ada subjeknya yang mengerjakan sesuatu kepada objek sampai akhirnya si objek itu penuh. Kalau ini adalah objek, dia nggak bisa nih, kalau misalkan dia habis ya, nggak ada airnya, contoh ya, dia nggak bisa nih dibiarin, terus tiba-tiba dari bawah keluar air, terus mulai penuh dari bawah ke atas sampai meluber. Nggak kayak gitu. Dia nggak bisa penuh kalau nggak ada orang lain atau pribadi lain yang datang dan memenuhi gelas ini. Yang mengerti katakan amin. Nah itu yang terjadi. Kamu pengen penuh Roh Kudus, kamu nggak bisa berharap tiba-tiba penuh. Perlu ada pribadi yang memenuhi kamu. Dan pribadi itu namanya adalah Roh Kudus. Jadi ilustrasinya adalah Roh Kudus itu seperti mata air yang tidak akan pernah kering, yang terus memancar sampai hidup yang kekal. Ibaratnya dia mata air, dia akan terus mengucurkan air nih. Ini hidup kita nih, perhatikan ya, ini hidup kita. Roh Kudusnya nggak kemana-mana. Roh Kudusnya tetap ada di sini mencurahkan rohnya. Tapi kalau kamu benar-benar mau penuh dengan Roh Kudus, kamu yang perlu datang untuk ada di bawah pancuran Roh Kudus itu. Yang mengerti katakan amin. Roh Kudusnya nggak kemana-mana, dia terus mencurahkan karena dia udah berjanji pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku, Yoel 2 ayat 28, ke atas semua manusia. Yang perlu datang supaya dipenuhi adalah kita. Nah jadi kita hanya bisa melakukan 2 hal, yaitu hal yang ini. Kita harus bisa memposisikan diri agar dipenuhi, artinya menaruh diri kita nih tepat di bawah pancuran dari mata air Roh Kudus itu dan menyingkirkan penghalangnya. Karena kalau di sini ada keran air, terus dia ngucurin air, tapi gelasnya ada di samping, nggak akan penuh lah. Kalaupun ada persis di bawah air yang mengucur tadi, tapi kamu tutupin atasnya dengan tutup botol atau tutup dengan plastik dan papan, tetap aja walaupun posisimu udah benar, kamu nggak akan penuh. Kalau kamu mau terus dipenuhi Roh Kudus, kamu harus ada di posisi yang benar dan menyingkirkan penghalang. Sampai sini mengerti katakan amin? Dan khotbah ini nggak cuma untuk hari Pentakosta, ya.
Ini untuk membekali kita pada saat nanti bukan hari Pentakosta nih, hari Natal, hari Tahun Baru, Imlek gitu ya. Hari libur, gimana caranya supaya aku tetap bisa penuh dengan Roh Kudus. Even ini bukan lagi musim Pentakosta, khotbahnya lagi nggak ngomongin Roh Kudus. Gimana caranya ya supaya aku bisa penuh dengan Roh Kudus? You have to position yourself under the Holy Spirit outpouring dan menyingkirkan ya. Get rid of the obstacle, get rid of all the things that makes you nggak dipenuhi sama Roh Kudus. Nah, kita akan lihat gimana cara memposisikan diri supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Kita lihat dari cerita yang terjadi di Kisah Para Rasul. Perhatikan, murid-murid dibilangin sama Yesus, jangan kemana-mana, kamu harus tunggu di kota ini sampai janji itu digenapi. Dan ini yang mereka lakukan. Setelah mereka tiba di kota Yerusalem, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Lalu mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Katakan doa. Jadi ngumpulnya tekun. Dan gak cuma ngumpul gitu ya. Tapi juga berdoa. Kalau ngumpul ngegosip bukan penuh Roh Kudus ya. Dan mereka gak lakukan itu. Mereka bertekun sehati menanti-nantikan janji. Mereka berdoa. Oke, ini yang mereka lakukan. Ini dicatat di Kisah Para Rasul. Dikonfirmasi di Kitab Lukas. Boleh lihat. Kitab Lukas ayat 24. Ini pasal yang terakhir. Ayat yang terakhir. Ya, ayat-ayat terakhirnya tulis begini. Ayat sebelumnya cerita Yesus naik ke surga. Lalu mereka sujud menyembah kepada Yesus. Lalu mereka pulang ke Yerusalem. Sama kan ya? Tadi kan kota Yerusalem. Dengan sangat bersuka cita. Lalu mereka ngapain? Mereka senantiasa berada dalam bait Allah. Mereka, artinya mereka nggak sendirian, artinya ada kelompok orang yang bareng-bareng berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Di bahasa Inggrisnya memuliakan Allah menggunakan kata praising God. Artinya mereka memuji Allah. Jadi apa sih benang merahnya antara Kisah Para Rasul dan Lukas? Kalau kamu mau memposisikan diri di bawah Holy Spirit outpouring, kamu harus berkumpul bersama-sama untuk berdoa, menyembah, dan memuji Tuhan. Next. Ini salah satu caranya. Dan itu terjadi pada saat apa? Lagi ibadah kayak gini. Kamu tadi nyembah. Kamu pikir secara fisik tidak terjadi apa-apa kan? But in the spiritual realm, secara rohani, rohmu, hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudusnya. Yang percaya katakan amin. Tapi kita harus fair juga. Sekali lagi ya, ada di sini nggak otomatis bikin kamu dipenuhi. Karena ada orang-orang yang juga ada di sini, tapi pikirannya nggak di sini. Ada orang-orang yang ada di sini, tapi nggak fokus dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. Sekali lagi, kamu datang ke gym, nggak bikin kamu langsung berotot kan? Pulang, kok jadi gede badan gue? Kan nggak gitu ceritanya. Kamu datang ke gym, you have to do something, dan itu bukan foto-foto. Katakan amin. Ya, kamu harus work it out. Kamu harus work out. Baru pulang berasa gitu. Sama kamu datang ke gereja nih, tapi kalau cuma pengen pulang ya udah, atau cuma foto-foto, ya nggak dapet apa-apa. You have to position yourself bersama-sama dengan worship team, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan kamu akan rasain, mungkin kamu nggak berbahasa loh momen ini. Tapi kalau kamu rasa di hati kamu, something changes slightly, and dramatically. Ya sedikit, tiba-tiba kok hati gue jadi berubah banget ya. Dari yang tadi datang, gak ramai sejahtera, mulai ada sense of peaceful di hati. Itu Roh Kudus, karena firman Tuhan bilang begini, kerajaan Allah itu bicara tentang kasih sukacita, damai sejahtera, amin. Itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia mendatangkan damai di hati. Nah, waktu kamu ada di sini, make sure kamu engage dengan doa, pujian, dan penyembahan. Amin. Engage itu terlibat, bukan nonton loh. Kalau entertain, berarti kamu nonton. Kamu kayak ya nikmatin aja. Dan kamu akan cenderung punya banyak hal yang kamu komentarin gitu ya. Tapi kalau kamu engage with the worship, kamu nyanyi wholeheartedly, kamu merenungkan lirik itu, get in tune ya, satu hati dengan doa, nggak mungkin roh kamu nggak dipenuhi. Kamu akan ada di bawah posisi tempat di bawah curahan kuasa Roh Kudus itu.
Makanya ini nggak cuma terjadi di sini ya guys, ini terjadi di ibadah, tapi juga terjadi di mana? Misalkan di kul, pada saat kalian berkumpul memuji menyembah Tuhan, di ibadah-ibadah doa, di mana kalian berdoa memuji menyembah Tuhan. It happens. Roh Kudus itu disebutnya di bahasa Yunaninya tuh, roh itu pneuma. Kalau kalian pernah kuliah teknik atau kerja di perusahaan yang berkaitan dengan teknik, ada namanya pneumatic tools. Kalian tahu contohnya adalah alat-alat yang digunakan dengan menggunakan tenaga angin. Kalian pernah ganti ban truk gitu misalkan ya, mungkin nggak pernah lah ya ganti ban truk, tapi pernah lihat ya, untuk buka bautnya tuh, kalau kalian pakai tangan bisa patah tulang ya kan. Kalau satu mungkin oke lah, tapi kalau banyak, mereka pakai satu alat disambungin sama kompresor. Kompresor tuh isinya angin ngedorong sehingga gear yang ada di alat ini berputar dan akhirnya bautnya bisa dilepasin dengan cara yang cepat. Pneuma artinya digerakkan oleh angin. Nah, roh itu kayak angin. Ada yang pernah lihat angin? Even temanmu buang angin pun kamu nggak bisa lihat, ya kan? Kalian bisa merasakannya tapi. Lu kentut ya? Gitu kan? Dan kalian pun bisa nggak ngaku kan, dan nggak ada barang bukti apapun, kecuali kalian cuma berdua di situ. Ya, ayo kita balik lagi. Nah, perhatikan ya, angin tuh gini, nggak bisa kelihatan, tapi bisa dirasakan. Sekali lagi, angin itu kayak gitu, nggak bisa kelihatan, tapi bisa dirasakan. Roh Kudus nggak bisa kelihatan, tapi bisa dirasakan, karena dia adalah roh adalah pneuma, amin. Roh Kudus nggak kelihatan, tapi karyanya bisa dirasakan. Contoh nih, kalau kamu berdiri di depan kipas angin, terus rambutmu terbang-terbang, kamu kan nggak lihat anginnya, tapi kamu bisa lihat karya dari angin itu sendiri, betul? Kamu nggak bisa lihat Roh Kudusnya, tapi kamu akan melihat karya Roh Kudus dalam hidupmu. Amin. Makanya jangan anggap enteng doa pujian penyembahan. When you are here, worshiping, praying, ya, the Holy Spirit fills you. Mungkin kamu nggak lihat, sekali lagi, tapi kamu akan merasakannya. Amin. Nah, yang berikutnya gimana? Selain yang ini, ada cara-cara berikutnya. Berikutnya kita lihat lagi di Kisah Para Rasul 10. Memposisikan diri untuk dipenuhi Roh Kudus. Itu terjadi saat seorang yang bernama Cornelius. Cornelius ini bukan orang Yahudi, dapat penglihatan. Dia ini orang saleh ya, orang baik lah, tapi bukan orang Yahudi. Dan dia tuh dapat penglihatan, intinya dia disuruh untuk menjemput seorang yang namanya Simon Petrus yang ada di Yope. Terus dia kirimlah orang ke sana. Di saat yang bersamaan, Simon Petrus juga dapat penglihatan. Aku nggak ceritain panjang lebar penglihatannya, tapi intinya penglihatannya membuat Simon Petrus tuh mengiyakan ajakan orang yang menjemput dia. Karena gini, konteksnya gini nih. Simon Petrus orang Yahudi, Cornelius bukan orang Yahudi, beda bangsa, ya. Kemungkinan besar Romawi. Nah, orang Yahudi tuh paling anti sama bangsa-bangsa lain. Emang kayak gitu. Bahkan kalau kalian baca di komentar ini, disebut gini nih, kalau ada orang Yahudi nikah sama orang non-Yahudi, tahu nggak apa yang keluarganya lakukan? Keluarganya bikin ibadah pemakaman. Dianggap lu udah bukan keluarga lagi, dianggap mati. Sensi itu, tahu nggak, sama bukan bangsanya kalau berhubungan sama orang. Dan buat mereka nih, najis nggak boleh datang masuk ke rumah orang non-Yahudi. Jadi untuk Petrus bisa masuk ke rumah Cornelius, kalau Roh Kudus, kalau malaikat Tuhan tuh nggak kasih penglihatan, dia nggak mungkin go. Singkat cerita, karena dia dapat penglihatan, dia go. Nah, waktu dia datang, kalian tahu, di situ Cornelius sudah ngumpul sama orang-orang lain. Cornelius ngomong gini sama Simon Petrus, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu seperti sekarang ini, jam 3 petang, aku berdoa di rumah. Lihat ya, pada zaman itu tuh berdoanya kepada Allah, kepada Tuhan. Tapi mereka nggak bisa ngerti atas nama siapa nih, Yesus kah atau nama lain. Karena pada saat itu mereka belum mendapat pewahyuan tentang siapa Tuhan itu. Nah, tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Malaikat nih, ya kan? Dan dia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingat di hadapannya. Next. Suruhlah orang ke Yope untuk menyembun Simon Petrus. Nah, sesudah itu singkat cerita, Simon Petrus itu datang. Dan pada saat datang, perhatikan kalimat-kalimat yang di bold. Ini Cornelius yang ngomong, sekarang kami semua sudah hadir di sini. Jadi
Kalau kau bayangin ya, ini rumah Simon, ini rumah Cornelius ya, Petrus datang, ini udah penuh nih sama orang-orang nih. Terus Cornelius bilang, 4 hari yang lalu ada orang dengan pakaian berkilau-kilauan suruh aku jemput kamu, sekarang kami semua udah ada di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu, silakan. Bayangin nih, baru si Petrus tuh ngerti, oh pantesan penglihatan tentang aku harus datang ke sini. Karena ternyata di sini ada orang-orang yang lapar dan haus untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Mereka semua ngumpul bareng di hadapan Allah, in God's presence. Amin. In God's presence. Mereka memposisikan diri mereka untuk dipenuhi oleh Allah. Mereka tuh nggak ngerti soal Roh Kudus di momen ini. Bahkan mereka belum kenal Yesus. Seriously, mereka belum tahu. Tapi hati mereka lapar dan haus. Dan pada saat itu, apa yang terjadi? Petrus tuh mulai menyampaikan tentang Yesus, apa yang Yesus lakukan, kematiannya, dia adalah Mesias yang dijanjikan, dia bangkit dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelum ke sana ya, coba perhatikan ya. Di sini dikatakan gini, kami semua sudah hadir di sini. Kami semua sudah hadir di sini. Yang ada bersama dengan Cornelius adalah orang-orang yang punya interest yang sama. Ya, kalau misalkan nih, saya Cornelius, terus saya ngajak, ngumpul yuk, aku ada undang 1 orang. Ada malaikat Tuhan kemarin, suruh aku jemput dia. Terus dia nggak punya interest yang sama nih. Malaikat, halu lu mah, gue nggak mau denger. Ya udah, dia nggak akan ada di situ. Tapi yang ada di situ pasti orang-orang yang punya interest yang sama, rasa lapar yang sama. Poinnya apa sih? Poinnya gini, kalau kamu mau dipenuhi Roh Kudus, kamu perlu mengelilingi diri kamu dengan orang-orang yang lapar akan Tuhan. Amin. Kalau kamu dikelilingi sama orang-orang yang nggak peduli Tuhan, I guarantee kamu gak akan selapar itu sama Tuhan. Kamu gak akan serindu itu sama Roh Kudus. Kalau kelilinganmu juga gak rindu. Jadi kalau kamu mau rindu, you have to be intentional. Kamu harus dengan sengaja memposisikan diri ada di dalam kumpulan orang-orang yang juga lapar akan Tuhan. Itu membuat kamu semakin ada di bawah posisi yang tepat. Lalu, apa lagi? Belum, sebelumnya. Selain itu, coba bayangin kalau Cornelius pada saat itu gak taat. Ya, dia nggak taat nih. Apaan nih, suruh jemput Simon, hebat amat dia. Siapa dia, gue juga nggak kenal, ya kan? Terus si Cornelius bilang nggak ada. Kalau emang Simon itu dari Tuhan, dia datang sendiri, gue nggak mau jemput. Kalau dia sombong, kalau dia nggak taat, dia nggak ngalamin pencurahan Roh Kudus. Jadi ketaatan penting nggak? Penting. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang lapar penting nggak? Penting. Dan yang berikutnya apa? Mendengarkan, ya, not just hear but listen. Beda kan? Hear sama listen beda nggak? Hear tuh kamu cuma dengar sekedar lalu. Listen, you stay fokus dengan apa yang sedang disampaikan. Dan kalian tahu waktu Petrus mulai berkhotbah menceritakan tentang Yesus, ini yang terjadi. Next. Ketika Petrus sedang berkata demikian, kalimat terakhir Petrus tuh ini. Petrus bilang begini, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Yesuslah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Yesuslah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Pada saat Petrus selesai ngomong itu, lihat ya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, baca sama-sama, 1, 2, 3. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan. Roh Kudus dicurahkan di tengah khotbah, in the middle of the sermon. Kenapa sih? Ini belum tumpang tangan, belum altar call, pemusiknya belum naik gitu ya. Belum seperti set seperti orang tuh mau altar call gitu, enggak. Belum tumpang tangan, cuma lagi dengar, tapi hati mereka terlalu siap, terlalu lapar sama Roh Kudus. Amin. The same way it could be happen here. Amin. Hal yang sama bisa terjadi di sini. Waktu kamu stay fokus, kamu dikelilingin sama orang-orang yang lapar akan Tuhan, kamu taat. Kamu hari ini bisa aja nggak datang, hujan, udah gue nggak mau datang. Tapi kamu taat, kamu datang, kamu dikelilingi sama orang-orang yang lapar. Even right now, di saat ini juga, waktu firman sedang diberitakan, hati kamu terlalu siap, Roh Kudus sedang penuhi kamu. Amin. Roh Kudus sedang penuhi kamu. Lalu apa yang terjadi? Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa lain juga.
bukan Yahudi, tapi dipenuhi Roh Kudus. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Bahasa roh itu adalah tanda awal orang dipenuhi Roh Kudus. Tanda awal dipenuhi Roh Kudus adalah bahasa roh. Tanda selanjutnya adalah buah roh. Oke? Nah, ini yang kedua ya. Next. Duduk di bawah pemberitaan atau pembacaan firman Tuhan. Artinya kamu bisa ada di khotbah, di dalam sebuah khotbah, kamu dipenuhi Roh Kudus saat kamu dengar firman Tuhan, dikelilingi dengan orang yang lapar akan Tuhan, hidup taat, meresponi Tuhan. Tapi bukan berarti kalau nggak lagi ibadah nggak bisa dipenuhi. Saat kamu duduk di bawah pemberitaan atau pembacaan firman, artinya kamu lagi sendirian di kamarmu, tapi kamu baca Alkitab. Pakai Alkitab handphone atau pakai Alkitab buku, asal kamu fokus, hal yang sama bisa terjadi. Amin. Roh Kudus akan penuhi hati kamu dan mengubah kamu dari dalam keluar. Ini supporting verse-nya. Boleh lihat? Perhatikan ya, yang di bawah dulu. All scripture is God breathed. Semua tulisan ini, firman Tuhan ini adalah nafas Allah. God breathed itu nafas Allah. Berarti semua firman yang kamu baca itu nafas Allah. Nafas Allah itu berarti roh Allah. Kalian tahu dulu Adam waktu diciptakan manusia dari debu tanah, dia tuh udah jadi bentuk manusia tapi masih mati alias masih mayat. Kalian tahu untuk ngidupinnya gimana? Maka Tuhan menghembuskan nafas Allah. And the Spirit of God masuk ke si mayat tadi dan kehidupan terjadi. Lihat ya, segala sesuatu yang disentuh sama roh Allah jadi hidup, jadi bangkit. Bahkan di kitab Yehezkiel ada sebuah penglihatan tulang belulang, tapi saat roh Allah berhembus, tulang belulang itu bangkit jadi sebuah pasukan. Amin. Dan itu yang terjadi pada saat kamu sedang duduk di bawah pembacaan firman Tuhan. Kamu lagi saat teduh, under your fig tree, ya, di bawah pohon ara, kamu lagi baca. Kamu lagi punya waktu devotion sama Tuhan, kamu lagi baca, asal kamu fokus aja, mendengarkan. Hatimu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena firman itu adalah nafas Allah. Yang percaya katakan amin. Dan murid-murid yang udah penuh Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2 tadi ayat 1-4, lihat ya di atas itu tulisannya Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Gimana cara supaya murid-murid yang sudah dibaptis Roh Kudus tetap penuh dengan Roh Kudus? Mereka ngapain sih? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul itu pengajaran dari Yesus. Makanya Yesus bilang gini di Amanat Agung, pergi jadikan semua bangsa murid, baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Nah itu maksudnya, pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun tuh, ngebahas terus apa yang Yesus bahas. Apa yang Yesus ajarkan. Soal kerajaan Allah dan lain sebagainya. Itu bikin mereka tetap penuh dengan Roh Kudus. Nggak cuma sekedar one time moment. Geter-geter. Gitu ya, manifestasi terus udah nggak pernah lagi. Mereka berusaha maintain diri mereka tetap penuh Roh Kudus. Dengan duduk di bawah pemberitaan firman Tuhan. Atau pembacaan firman Tuhan secara pribadi. Dan itu bisa terjadi. Amin. Jadi kamu bisa dipenuhi Roh Kudus di ibadah, bisa penuh Roh Kudus lagi dengar khotbah, bisa dipenuhi Roh Kudus saat kamu lagi bersekutu dengan firman Tuhan. Nah, yang ketiga, ini juga terjadi di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu kan kisah Roh Kudus ya. Nah, salah satu peristiwa ada lagi nih. Paulus datang ke Efesus pada saat itu. Lalu di situ ada 12 murid. Ya, 12 murid ini disebutnya murid karena mereka tuh pernah dibaptis sama Yohanes Pembaptis atau dengan baptisan Yohanes Pembaptis. Tapi mereka belum kenal Yesus. Mereka udah hidup benar-benar devotional to God gitu ya, devoted to God. Tapi mereka yang belum kenal Yesus dan belum penuh Roh Kudus. Lalu mereka tanya, memang kamu udah dibaptis? Udah. Baptisan apa? Baptisan Yohanes. Nah, terus Paulus bilang gini, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia tuh Yohanesnya, Yohanes Pembaptisnya berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang akan datang kemudian, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, langsung mereka tuh memberi diri mereka dibaptis. Jadi mereka langsung mau dibaptis nih, dibaptis dalam nama Yesus. Dan ini yang terjadi. Saat mereka dibaptis, ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Jadi Roh Kudus turun dengan penumpangan tangan doa.
Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Ingat, bahasa roh adalah tanda awal. Momen pertama kali kamu dipenuhi Roh Kudus, tandanya adalah kamu berbahasa roh. Itu momen pertama ya. Momen-momen selanjutnya, tanda penuh Roh Kudusnya apa? Buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. So, itu yang terjadi. Jadi cara ketiga nih, untuk memposisikan diri dipenuhi Roh Kudus adalah dengan kita ada dalam doa penumpangan tangan. Next. Nah, ini apa yang terjadi juga sama Saulus. Tadi yang ngomong kan Paulus. Paulus itu dulu namanya Saulus. Dia juga dulu pertama kali penuh Roh Kudus karena ditumpang tangan sama seseorang yang namanya Ananias. Dulu Paulus adalah orang yang sangat membenci pengikut Yesus. Satu ketika dalam perjalanan mau nangkapin orang-orang Kristen, orang-orang percaya, pengikut Yesus, dia melihat sebuah cahaya yang terang sekali dan dia jatuh dari kudanya, dia buta selama 3 hari, dituntunlah dia. Akhirnya dituntun, terus apa yang terjadi? Tuhan menampakkan diri kepada Ananias. Ananias, sekarang kamu datang ke rumah itu, doain yang namanya Saulus. Dan ini yang terjadi. Saulus saudaraku, ini kata Ananias ya, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Tapi di atasnya lihat, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Jadi waktu dia tumpangkan tangan, Roh Kudus memenuhi kehidupan Saulus dan matanya bisa melihat. Next. Jadi cara ketiga untuk memposisikan diri di bawah curahan Roh Kudus adalah ada dalam penumpangan tangan, ya. Ini Alkitabiah. Oke. Dan kemarin Koko juga sampai di Holy Spirit Night. Makanya kita di gereja kita tuh ada doa pengerja. Di doa pengerja itu biasanya Bapak Gembala kita mengurapi. Ya kan, ayo semua pelayan-pelayan saya akan mengurapi satu persatu, semua disuruh maju. Di pusat sama Pak Niko juga sama. Ya, pasti pemimpin-pemimpinnya diurapi dengan harapan pemimpin-pemimpinnya mengurapi lagi nanti orang-orang yang dia pimpin. Karena kita percaya itu nggak cuma formalitas, but something happen when we lay hands on somebody. Amin. Roh Kudus dicurahkan. Tapi lihat ya, ini kan salah satu dari cara-cara sebelumnya. Kalaupun kamu nggak kebagian ditumpang tanganin, kan nggak cuman ini, betul nggak? Masih ada yang pertama, yang kedua, yang kamu akan sering banget temui. Tapi kalaupun ada yang ketiga ini, why not? Kalau kamu haus, prepare yourself. Amin. Doa penumpangan tangan. Nah, yang terakhir, next. Memposisikan diri agar dipenuhi Roh Kudus. Ingat ya, tanda awal kalau kita dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh, betul ya? Berbahasa roh. Nah, kalau kita berbahasa roh kan itu tanda awal. Tanda awal pertama kali kamu penuh Roh Kudus. Terus setelah hari itu, ini Koko kasih contoh kayak gini nih, biar kalian nggak bingung tanda awal dan tanda selanjutnya. Hari ini tanggal berapa? 19 Mei 2024. Hari ini kamu dibaptis Roh Kudus. Waktu Roh Kudus memenuhi hidupmu, seperti air memenuhi gelas ini ya, maka akan ada yang keluar. Ya, itu tandanya kalau dia udah penuh. Kalau ini nggak transparan, kalian kan nggak akan tahu kapan penuhnya. Tapi saat dia penuh, akan ada luapan air keluar. Nah, itu namanya tanda. Tanda sudah penuh. Nah, di tubuh kita, mana bisa kita lihat Roh Kudus? Roh Kudus sudah sedengkul tuh, ayo dikit lagi Roh Kudus. Wah, yang dia udah sepundak tuh, ayo more gitu ya. Emang kita kelihatan, kan kagak. Terus tandanya apa ya? Kenapa? Tapi ada sebuah hal, pattern yang konsisten kalau kamu baca Alkitab. Mereka pas penuh, mereka selalu berbahasa roh. Ya, bahasa roh bukan untuk show off, keren-kerenan kalau kamu lebih rohani. Itu cuma tanda awal. 19 Mei 2024, pertama kali kamu penuh Roh Kudus, kamu bahasa roh. 19 Mei 2025, waktu kamu sedang berbahasa roh, itu bukan lagi jadi tanda kamu penuh Roh Kudus. Sampai sini yang ngerti katakan amin. Kan udah pernah, kan yang pertama kali tahun lalu. Nah, itu bahasa roh dia pertama kali pada saat itu dia dipenuhi Roh Kudus. Tapi setahun kemudian, kamu lagi bahasa roh, itu bukan tanda kamu penuh Roh Kudus. Itu tanda kamu sedang memaintain diri kamu untuk penuh Roh Kudus. Nah, tanda yang valid untuk melihat kamu penuh Roh Kudus atau enggak adalah, sekali lagi, buah roh. Bahasa roh tanda awal, buah roh tanda selanjutnya. Jadi jangan bingung kalau kamu ada ngelihat orang bahasa roh, tapi hidupnya
mengikuti tuntunan roh. Gak salah Roh Kudusnya. Dulu Koko di kelas pernah ditanya, Pak itu benar gak ya? Saya tahu tuh bahasa rohnya paling kenceng di gereja. Tapi kalau dia di luar, wah nipu orang, ngomongin orang. Itu Roh Kudus atau bukan ya Pak? Yang dia ngomong itu bahasa roh atau bahasa setan itu ya gitu ya. Ngerti ya? Bukan salah Roh Kudusnya, jangan salahin Roh Kudusnya. Pertama kali dia berbahasa roh, itu memang tanda dia pertama kali dipenuhi Roh Kudus. Tapi selanjutnya itu gak bisa lagi jadi patokan. Setahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, 6 bulan berikutnya, kamu lihat hidupnya. Kamu akan mengenal dia dari buahnya. Ada gak kasih? Ada gak sukacita? Ada gak damai sejahtera? Kebajikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, amin. Ada gak tuh karakter Kristus di dalamnya? Dia bisa bahasa roh tapi gak berkarakter Kristus. Bukan salah Roh Kudusnya. Dulu pertama kali pasti beneran dipenuhi Roh Kudus. Tapi kalau dia nggak memposisikan diri untuk terus berada di bawah Holy Spirit outpouring, dia bisa tetap fasih berbahasa roh, tapi nggak fasih hidup di dalam firman Tuhan. Nah itu yang bikin orang seringkali kecewa. Ngapain gue penuh Roh Kudus? Tuh bahasa rohnya udah level advance tuh. Tapi kayak gitu. Nah kalau kamu sudah pernah penuh Roh Kudus, mungkin hari ini kamu nggak perlu dibaptis Roh Kudus lagi. Ya kamu sudah pernah gitu, kamu sudah berbahasa roh. Kejarlah buah roh itu. Amin. Kejarlah buah roh itu. Caranya gimana supaya kamu maintain diri kamu? Bahasa roh yang pernah kamu terima pertama kali itu, kamu pakai lagi untuk membangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Makanya di 1 Korintus 14 ditulis begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Oke? Jadi kita kalau mau terus penuh Roh Kudus, kamu harus terus membangun dirimu sendiri. Caranya gimana? Berbahasa roh lah. Kalau kamu sudah pernah dibaptis Roh Kudus. Kalau kamu belum, kamu bisa lakukan cara yang nomor 1, 2, dan 3 tadi. Oke? Dan orang yang terus penuh dengan Roh Kudus, kehidupannya akan terus menghasilkan buah. Oke? Tadi pagi di ibadah GC ada satu quotes dari Sally yang bilang ini nih. We are called not to be perfect but to be faithful. Ya, kita tuh dipanggil bukan untuk jadi sempurna. Kita akan sempurna nanti suatu hari. Tapi selama kita di dunia ini kita dipanggil untuk jadi setia. Amin. Setia berprogres. Setia terus membangun diri dengan Roh Kudus. The one who speak in tongues advance his own spiritual progress. Makanya Koko yakin gini. Dengar baik ya. Kalau kamu dengar istilah baptisan Roh Kudus, terus kamu lihat ada orang-orang yang mau dipenuhi Roh Kudus, itu tanda orang itu tahu dia hidupnya tuh gak akan pernah mampu hidup kudus tanpa Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itu bukan untuk orang-orang kuat. Justru orang yang ngaku, aku lemah, aku masih jatuh dalam dosa, aku mau hidup kudus tapi gak bisa pakai kekuatanku. Gak ada jalan lain kalau gak Roh Kudus penuhi. Itu tanda buat orang-orang yang sadar diri. Makanya dia bilang, Roh Kudus penuhi aku. Kalau enggak yang penuh nih setan nih. Toksikku, sakit hatiku, marahku. Dan aku gak mau. I need you to fill me. And not just one time, but continuously. Amin. Supaya kita bisa terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan. Next. Nah, aku akan tutup dengan ini. Tadi 4 cara kan. 1, 2, 3 kalau kamu belum pernah dibaptis Roh Kudus. Kalau kamu sudah dibaptis Roh Kudus, tambahin poin yang keempat, bahasa roh tadi. Oke, bahasa roh, bahasa doa. Jadi jangan diperdebatkan, dipakai untuk berdoa. Paulus pun bilang ini, jangan melarang orang berbahasa roh. Bahkan Paulus sendiri ini berbahasa roh lebih banyak dari jemaat di Korintus. Ya, jadi jangan melarang orang. Tapi kamu yang udah bisa, pakailah untuk berdoa secara pribadi untuk menyembah Tuhan. Nah ini penghalangnya. Ini penghalang kalau kita mau dipenuhi, kita posisi udah bener nih. Aku udah datang ke gereja, berkumpul bersama dengan sehati dalam doa, pujian, penyembahan. Udah ya kan. Udah baca firman, udah. Under the word of God gitu ya. Udah duduk di bawah pemberitaan firman, udah. Udah ditumpang tangan, waduh udah gitu ya. Sampai minyak urapan itu meluber gitu ke muka. Udah semua udah nih. Bahasa roh udah belum? Udah juga kok, tapi kok kayak kenapa ya? Coba cek ini, coba cek.
checklist ini. Posisimu mungkin udah benar, tapi jangan-jangan ada yang menghalangi di atasnya. Yang pertama apa? Kamu ragu. Kamu merasa dirimu gak cukup layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Kamu merasa takut. Dan karena kamu takut, kamu gak menerima apa yang kamu minta. Yakobus 1 ayat 6-7, hendaklah ia meminta dalam iman. Jangan sama sekali bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Oke, jadi hati-hati, coba cek apa yang membuat kamu ragu, apa yang membuat kamu takut sama hidupmu, sama dirimu sendiri, ragu sama dirimu sendiri. Singkirkan itu. Yang kedua apa? Ketidaktaatan. Ingat tadi Cornelius akhirnya penuh Roh Kudus karena apa? Taat. Akhirnya dia ngikutin. Ya udah kita jemput yang namanya Petrus. Bayangin murid-murid kalau mereka nggak taat nih, mereka nggak nunggu di Yerusalem. Tuhan bilang suruh tunggu nih janji Bapak, terus mereka nggak mau. Lama banget nunggu, udah langsung aja kita pergi memberitakan Injil, pergi jadikan semua bangsa muridku. Mereka akan melakukannya dengan kekuatan mereka sendiri. Yang mengerti katakan amin. Kalau mereka nggak taat untuk stay, menanti-nantikan, mereka nggak akan terima. Coba cek hari ini apa yang Roh Kudus sedang minta dalam hidupmu. Coba cek apa yang hari ini Roh Kudus sedang minta. Mungkin itu bicara soal minta maaf sama orang tuamu. Sesimpel itu. Itu hal kecil loh buat mata Tuhan. Tapi waktu kamu lakukan hal yang kecil akan berdampak besar. Itu prinsip kerajaan Allah. Belajar yuk taat. Apalagi mungkin ada di antara kamu yang diajak Tuhan berkali-kali, ditaruh di hati untuk melayani, dan sampai hari ini kamu gak mau melayani. Mungkin ada di antara kamu yang di-invite sama Roh Kudus, ayo join Komsel, ayo join Cool, tapi sampai hari ini kamu gak mau. Sesimpel itu. Jangan-jangan selama ini bukan kamu gak penuh Roh Kudus, tapi ada ketidaktaatan yang menghalangi kita. Yang berikutnya apa? Tidak minta, atau karena kita memang gak rindu. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu berdoa dengan motivasi yang salah. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Perhatikan ya. Yang pertama, kamu gak minta, berarti kamu gak rindu. Mungkin kamu memang gak ngerasa perlu untuk dipimpin Roh Kudus. Kamu ngerasa, aku bisa kok hidup benar dengan kekuatanku sendiri. It's okay, that's your choice. But for me, for my family, we need Holy Spirit. Dan yang berikutnya kamu minta, tapi motivasinya salah. Aku pengen bisa bahasa tuh kayak orang-orang itu tuh. Biar kelihatan aja gitu aku udah penuh dengan Roh Kudus. Tapi motivasinya bukan karena rindu sama pribadinya, cuma pengen karunianya. Nah itu salah. Dan kalau motivasinya salah nggak dapat juga. Atau yang terakhir, menyimpan dosa, kebencian atau tidak mengampuni. Ayat firman Tuhan bilang gini, Yesaya 59 ayat 1-2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya nggak kurang tajam untuk mendengar. Dia yang menciptakan telinga, masa dia nggak mendengar? Yang mengerti katakan amin. Jadi pasti bukan dia nggak dengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. So kalau ada yang tahu persis Roh Kudus lagi bicara, even right now, beresin. Amin. Buang dosanya. Ambil kepenuhan Roh Kudusnya. Jangan gara-gara kamu mempertahankan dosa itu menghalangi kamu untuk terima the best gift from God. Kebencian, tidak mengampuni. Matius 6 ayat 11-12. Ini cerita atau ajaran Yesus tentang doa Bapa kami. Kalian tahu ya, Bapa kami dalam kerajaan surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terus ayatnya bilang begini nih, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perhatikan ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kalimat berikutnya, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa ayat ini digabungin atau kalimat ini digabungin? Apa hubungannya antara menerima makanan yang secukupnya dan mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami? Coba pikirin. Kenapa dikasih kata dan? Kenapa nggak koma aja gitu, terus jadi kalimat yang terpisah? There is some message right here. Kemampuan kamu untuk menerima dari Tuhan
ditentukan dari kemampuan kamu untuk melepaskan pengampunan. Kemampuan kamu untuk menerima kepenuhan Roh Kudus ditentukan dari kerelaan hatimu untuk mengampuni. The more you can release forgiveness, the more you can be filled with the Holy Spirit. Ya, mengerti, katakan amin. Ya, saya percaya gak kebetulan kalau di doa Bapa kami ada perkataan ini, karena Tuhan mau kita dipenuhi setiap hari. Artinya kita harus belajar mengampuni setiap waktu. Yuk kita bangkit berdiri. Next. Jadi gimana caranya? Kita sama-sama posisiin diri. Hari ini kalian ada di bawah pemberitaan firman. Hari ini kita berkumpul dalam doa pujian penyembahan. Mungkin gak cukup waktu untuk doa penumpangan tangan, tapi jangan khawatir, itu salah satu dari 4 cara ini. Oke? Dan yang keempat, jika kamu sudah berbahasa roh, teruslah berbahasa roh. Dan kok mau kasih tahu juga begini ya. Seringkali waktu ada di antara kita yang penuh Roh Kudus, sebenarnya kamu sudah berbahasa roh, tapi kamu gak yakin aja. Ini bahasa roh atau bahasa orang gua pakai mirip-mirip. Ya, tapi gini, patokannya adalah apa yang kamu rasa di hati. Kalau hatimu berubah, perkataanmu mungkin gak jelas, tapi hatimu berubah, ada damai, ada sukacita, ada something different ke arah yang jauh lebih baik, itu berarti bahasa roh. Karena sama, bahasa roh tuh gak bisa dipelajari ya, gak ada kursus bahasa roh gitu, gak ada. Gue mau dong ambil online kelas, gak ada tuh. Ya, bahasa roh tidak dipelajari, tidak ditiru-tiru juga, oke? Tapi bahasa roh itu adalah kerinduan hati. Nah, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Kamu perlu perhatikan gini. Tapi kenapa? Mungkin ada yang nanya, kenapa bahasa roh kadang kok mirip-mirip sih kok? Kenapa bahasa roh kadang mirip-mirip? Karena kamu bisa bicara karena kamu mendengar. Kalau ulang ya, kita tuh bisa ngomong karena kita dengar. Kalau ada di sini yang, sorry ya, kalau misalkan kita pernah punya masalah dalam pendengaran kita, kemungkinan besar kita nggak bisa ngomong. Ya, orang yang deaf ya, kemungkinan besar dia juga nggak bisa ngomong. Karena dia nggak pernah dengar. Bayangin ya, kamu ketemu nih, Koko ketemu Kace, terus Koko bilang gini. Terus Kace, gitu. Mama iya, apa ya, kelihatan mulutnya gitu-gitu juga, ngerti ya? Jadi kamu bisa ngikutin karena kamu dengar kan. Waktu diajarin sama orang tua atau kita masih bayi, mama, waktu kamu dengar itu makanya kamu bisa mengucapkannya. Oke, makanya seringkali pada saat kamu lagi beribadah sama-sama terus ada yang berbahasa roh, kamu dengar, itu nge-influence kamu sehingga bahasa rohmu tuh kok mirip ya sama dia. Tapi sekali lagi, patokannya bukan kedengarannya sama atau enggak, patokannya apa yang terjadi di hati. Amin. Apa yang terjadi di hati. Ada yang bahasa rohnya tahu cuman keluarnya itu cuman dua huruf dan diulang-ulang. Dada, itu makanya si Tobias atau Abigail, dada ya. Dada gitu. Kelihatannya kan kayak gitu, tapi kan sama nih. Dulu waktu kita pertama kali belajar ngomong waktu masih bayi, emang kita langsung bisa ngobrol gitu. Kita cuma bisa ngulangin kata yang sama, suku kata yang sama, berulang-ulang. Tapi yang perlu diperhatikan adalah it is unknown language. Unknown language. Jadi gak ada satu orang pun mengerti bahasanya. Jadi sekali lagi, waktu kamu ngomong dan kelihatannya itu hal yang biasa, atau cuman kayak gini-gini doang nih, ya udah, lihat aja apa yang terjadi di hati. Kalau hatimu yang sekeras batu tadi hancur, that is the power of the Holy Spirit. Amin. Jangan takut sama apa yang keluar di sini nih. Fokus sama apa yang terjadi di sini. Yang mengerti katakan amin. Dan sekali lagi, even when you can speak in tongues, itu bukan buat show off, itu buat membangun hubungan dengan Tuhan. Yang mau boleh katakan amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Yuk kita ambil waktu, posisikan diri kita. Hati yang rindu, hati yang rindu, itu yang Tuhan perlukan. Dia ada di tengah-tengah kita. And He will fill us with the Holy Spirit. Terima kasih Roh Yesus.